Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfidia Pratistadipa, mahasiswa jurusan Psikologi Program E-Learning kelas D. Hari ini ingin menjelaskan tentang konsep dasar statistik inferensial. Yang pertama itu adalah pengertiannya. Statistik inferensial adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel dengan hasil yang akan didapat pada populasi secara keseluruhan. Jadi, statistik inferensial ini membantu untuk mencari tahu apakah hasil yang diperoleh itu dari suatu sampel dapat digeneralisasi pada populasi. Sejalan dengan pengertian statistik inferensial menurut Creswell, Muhammad Nisfianur berpendapat bahwa statistik inferensial adalah metode yang berhubungan dengan analisis data pada sampel yang digunakan untuk penggeneralisasian pada populasi. Penggunaan statistik inferensial ini berdasarkan pada peluang atau probability dan sampel yang dipilih secara acak atau yang dipilih secara random. Yang pertama itu standar error adalah peluang setiap sampel sangat identik dengan populasinya yang sangat kecil. Meskipun inferensi populasi didapat dari informasi sampel, penerapan random sampling tidak menjamin karakteristik sampel sama persis dengan populasi. Variasi prediksi antara min disebut sampling error. Sampling error ini tidak bisa dihindari dan ini bukan kesalahan peneliti. Yang menjadi persoalan adalah apakah error tersebut semata-mata hasil sampling error atau merupakan perbedaan yang bermakna yang akan pula ditemukan pada populasi yang lebih besar. Ciri-ciri standar error adalah bahwa error yang terjadi biasanya berdistribusi normal yang besarnya berbeda-beda. Error tersebut cenderung membentuk kurva normal yang menyerupai lonceng. Dan faktor utama yang mempengaruhi standar error adalah jumlah sampel. Semakin banyaknya sampel, semakin kecil standar errornya. Ini menunjukkan bahwa sampel penelitian semakin akurat bila banyak sampelnya. Faktor utama yang mempengaruhi standar error adalah jumlah sampel. Semakin banyak sampelnya, semakin kecil juga standar errornya. Error minnya yang berarti bahwa semakin kecil standar errornya, semakin akurat min sampel yang dijadikan estimator untuk min populasinya. Berikutnya adalah ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini adalah proses pengambilan keputusan di mana peneliti mengevaluasi hasil penelitian terhadap apa yang ingin dicapai sebelumnya. Misalnya, kita ingin menerapkan program baru dalam pembelajaran membaca. Pada rencana penelitian dikemukakan hipotesis penelitian yang memprediksi perbedaan skor siswa yang menjalani program baru tadi dengan program lama dan hipotesisnya 0. Di sini intinya pengujian hipotesis itu adalah proses evaluasi hipotesis 0 apakah diterima atau ditolak. Dan berikutnya itu adalah uji signifikasi. Uji signifikasi ini adalah cara untuk mengetahui adanya signifikasi perbedaan antara skor. Signifikasi ini merujuk pada tingkat statistik dari probabilitas di mana dengannya kita bisa menolak hipotesis 0. Dan semakin kecil nilai probabilitasnya, semakin kecil pula kemungkinan temuan tersebut diperoleh karena disebabkan oleh peluang. Dan ada beberapa jenis-jenis statistik inferensial. Yang pertama itu statistik parametrik, yaitu teknik yang didasarkan pada asumsi bahwa data yang diambil mempunyai distribusi normal dan menggunakan data interval dan rasio. Yang kedua itu UJT. UJT ini digunakan untuk menentukan apakah dua kelompok skor memiliki perbedaan yang signifikan di tingkat probabilitas pilihan. Contohnya, UJT dapat digunakan untuk membandingkan skor membaca pada laki-laki dan skor membaca pada perempuan di sekolah A. Strategi dasar UJT adalah membandingkan perbedaan nyata antara min kelompok, menentukan apakah ada perbedaan yang diharapkan berdasarkan peluang. Dan ada juga analisis varians. Analisis varians ini terdiri dari beberapa jenis analisis, yaitu yang pertama ANOVA atau sederhana. Dia satu arah, digunakan untuk menentukan apakah skor lebih dari dua kelompok atau lebih memiliki perbedaan secara signifikan pada tingkat probabilitasnya. Yang kedua itu adalah multi comparison, adalah pengujian yang melibatkan perhitungan bentuk istimewa dari UJT. Yang berikutnya ada
ANOVA multifaktor. Desain faktorial ini digunakan untuk meneliti dua variabel bebas atau serta hubungan di antara variabel tersebut. Maka ANOVA multifaktor adalah jenis analisis statistik yang paling sesuai. Berikutnya ada regresi jamak. Regresi jamak ini digunakan pada data berbentuk rasio dan interval. Regresi jamak ini menggabungkan variabel yang diketahui secara terpisah untuk memprediksi, misalnya hubungan antara kriteria dalam persamaan rumus prediksi atau dikenal dengan multiple regression equation. Dan berikutnya ada statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik ini adalah jenis statistik inferensial yang tidak mengharuskan data berdistribusi normal, dan jenis data yang digunakan adalah data nominal dan data ordinal. Sekian presentasi saya tentang statistik inferensial, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.